Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikita Chelsea Fatika Wardani dengan NIM C0B0200043. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelecehan seksual atau sexual harassment. Kenapa sih aku milih materi ini? Karena akhir ini tuh banyak banget berita tentang pelecehan seksual yang ada di sekitar kita. Kita ambil contoh aja yang kasusnya heboh itu pelecehan seksual, yaitu pembegalan payudara di Jakarta. Next, materi yang akan aku jelasin itu ada 4. Yang pertama itu ada pengertian pelecehan seksual sendiri. Yang kedua ada jenis perilaku dari pelecehan seksual. Yang ketiga ada jenis kategori dari pelecehan seksual. Dan yang keempat itu cara menghadapi jika mengalami seksual harassment atau pelecehan seksual. Pengertian pelecehan seksual itu sendiri yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Pelecehan seksual dapat menimbulkan masalah kesehatan atau traumatik dan keselamatan korban. Untuk pelecehan seksual sendiri itu nggak memandang gender, karena nggak cuma wanita doang yang mengalami pelecehan seksual, namun banyak juga lelaki yang mengalami pelecehan seksual. Next, yaitu ada jenis perilaku pelecehan seksual, yaitu ada memberi sentuhan yang menggoda, memberi ajakan yang menggoda, memberikan pesan menggoda, memberi isyarat menggoda, memberikan komentar seksi tentang bentuk tubuh, menyebarkan rumor tentang keseksian korban, memperlihatkan perilaku seksi diri sendiri di depan korban, melontarkan lelucon kotor seksi, menyentuh tubuh sendiri di depan korban, serta menampilkan gambar, cerita, atau benda saksi kepada korban. Ini ada banyak banget jenis perilaku pelecehan seksual, dan kita pasti nggak bakal asing dengan istilah catcalling ya, karena pasti banyak banget yang udah pernah ngalamin catcalling itu sendiri, dan banyak orang-orang yang kayak menganggap remeh kalau misalkan kita kena catcalling gitu loh. Kita next lagi, yaitu ada jenis seksual harassment menurut kategori. Yang pertama itu ada pelecehan jenis kelamin. Seseorang yang memberikan pernyataan maupun tindakannya menghina atau merendahkan wanita atau lelaki termasuk ke dalam pelecehan jenis kelamin. Yang kedua ada perilaku menggoda. Jenis perilaku ini ditandai dengan mengajak korban makan malam, dinner atau semacamnya gitu, minum kencan dengan nada seksi. Perilaku menggoda dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, baik bisa melalui pesan atau telepon secara terus-menerus. Dan yang ketiga itu ada menyuap korban. Pelecehan seksual bisa dilakukan dengan meminta agar korban mau diajak berhubungan seksual karena korban memiliki janji yang tidak bisa dipenuhi. Yang keempat itu ada memaksa korban. Ini dilakukan dengan memaksa korban agar mau berhubungan seksual terkait dengan tantangan hukuman. Contohnya, penilaian kinerja yang negatif, pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu pelanggaran seksual, seperti mengumpulkan, merasakan, atau penyerangan seksual. Yang keempat nih, yaitu ada cara menghadapi pelecehan seksual. Yang pertama, kita harus bersikap tegas atau bisa menolak semua permintaan yang tidak biasa dari pelaku. Contohnya, kita diajak dinner dan kita tidak nyaman dengan orang tersebut, maka kita diharuskan untuk bersikap tegas untuk menolaknya. Yang kedua, yaitu dokumentasikan jika sempat sebagai bukti. Kenapa sih kita harus dokumentasikan hal tersebut? Karena kalau misalkan kita akan melaporkan pelaku kepada pihak yang berwenang, kita harus punya bukti-bukti yang konkret seperti itu. Dan yang ketiga, yaitu laporkan kepada pihak yang berwenang. Jika kita sudah merasakan tidak nyaman dengan kondisi pelecehan seksual terus-menerus, kita bisa untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang dengan bukti-bukti yang ada, dan juga kita bisa mendapatkan perlindungan untuk menyembuhkan traumatik kita kalau misalkan kita punya traumatik gitu loh. Dan yang keempat yaitu membekali diri dengan pendidikan seksual. Kenapa aku di sini bilang membekali diri dengan pendidikan seksual? Karena sex education itu penting banget untuk kita semua. Sebenarnya bukan hal awam lagi buat belajar tentang sex education ya. Kita bisa belajar dimanapun itu berada. Karena kalau misalkan kita tahu dasar-dasar sex education, kita bisa mengatasi atau mengurangi adanya terjadinya pelecehan seksual itu sendiri. Setelah 4 cara tadi itu ada tambahan lagi nih, yaitu ada katakan apa adanya. Kalau kamu mendapatkan pelecehan seksual, kamu harus katakan seapa adanya itu, jangan ada yang ditambah-tambahin, jangan ada yang dikurang-kurangin. Dan yang kedua itu jangan mudah terpancing.
pasti kalau misalkan kalian akan melaporkan si pelaku itu mungkin mengelak atau malah meledek, dan kamu sebagai korban itu jangan terpancing. Dan yang ketiga itu ada libatkan orang lain. Sekarang tuh udah banyak orang yang sadar akan banyaknya pelecehan seksual yang terjadi. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan kita mendapatkan perlakuan pelecehan seksual itu sendiri, kita jangan sungkan untuk melibatkan orang lain, karena kita juga butuh orang lain seperti itu. Dan yang keempat yaitu langsung pergi saja. Setelah kamu menyelesaikan semua tentang pelecehan seksual itu, kayak misalkan kamu udah dokumentasikan, kamu udah laporkan, itu kalian udah bisa pergi nih, dan nggak perlu meladeni si pelaku lagi karena kalian udah selesai gitu loh. Nah, teman-teman, makasih yang udah dengerin pemaparan materi dari aku. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau tutur kata. Buat teman-teman yang misalkan mau melakukan pengaduan terhadap pelecehan seksual, kalian bisa buat aduin itu ke ULPK yang ada di sekitar kalian. Makasih.